Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak Ibu serta Kalyamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kelas Pariyati Sasana pada hari ini, Minggu 14 Desember 2025 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Dan izinkan saya, Yulia Suwanda, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan. Di antaranya dengan pembacaan parita tadi pagi dan dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu mari kalian minta semua, kita persiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian Magga, Phala, dan Nibbana. Pada hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan What the Buddha Taught. Berpikirlah sebelum melakukan 3 tindakan ini. Sambil menunggu Kalyamita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, libur semester ganjil DBS akan dimulai minggu depan, mulai tanggal 21 Desember 2025. Hari ini, 14 Desember 2025 merupakan kelas Pariyati Sasana yang terakhir di semester ini. Kelas Pariyati Sasana dan kelas Sekolah Minggu Dhammanusari akan dimulai kembali pada semester baru pada tanggal 11 Januari 2026 mendatang. Dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha SMB Dhammanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru untuk kelas perdana Januari 2026 mendatang. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas Rahula untuk usia Batita, kelas Sada untuk usia PG hingga TK, kelas Wirya usia SD kelas 1 hingga kelas 3, kelas Sati usia SD kelas 4 hingga kelas 6. Kemudian kelas Panya usia SD, kelas Samadhi usia SMP kelas 1 hingga kelas 2, dan kelas Panya usia SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1. Dan terakhir kelas Dhamma Gewesi usia SMA kelas 2 hingga kelas 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, dan kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, serta lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Dhammanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya 0812 1999 2011. Sejalan dengan dibukanya DBS Surabaya, dukungan kebajikan Tawaradana masih dibuka dengan cara transfer ke BCA 6275 19 19 18 dengan kode transfer 98. DBS Surabaya adalah satu-satunya perwakilan DBS di Surabaya dalam bentuk cabang yang akan dibina langsung oleh Selai Parami dan didukung oleh Bapak Gondo Wibowo sebagai ketua yayasan. Tujuan utama berdirinya DBS Surabaya adalah perluasan jangkauan DBS Jakarta dalam mengokohkan Buddha Sasana dengan menyediakan pembelajaran kitab suci yang terstruktur dan sistematis. Mulai dari pembelajaran tingkat sekolah minggu hingga kelas Pariyati Sasana, termasuk juga kelas Abhidhamma dan kelas Bahasa Pali. Dan bagi Kalyamita yang memiliki semangat pelayanan untuk turut berkontribusi, baik sebagai bagian dari tim Weya Waca maupun sebagai fasilitator sekolah minggu, kami mengundang Anda untuk bergabung dan mendukung pengabdian luhur ini. Kami persilakan Kalyamita untuk menghubungi Bapak Gondo Wibowo melalui nomor handphone yang tertera pada layar. Selanjutnya Kalyamita, kami sampaikan laporan bahwa dana paket permata yang dihimpun pada perayaan Waisak dan Katina telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi biku sangga. Untuk itu kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan Kalyamita semua, sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan biku sangga dapat dijalankan dengan baik. Penyaluran dana paket permata tersebut dapat Kalyamita semua saksikan melalui tayangan video berikut ini. Hasil dana dari paket permata yang didanakan umat baik pada perayaan Katina maupun Waisak telah disalurkan melalui program MCU dan pengobatan Sangga Biku. Program ini mencakup medical check-up,
pengobatan yang berkelanjutan bagi anggota Sangga Biku, hingga obat-obatan yang dibutuhkan para biku setelahnya. Sampai dengan saat ini, pengobatan masih terus berjalan, serta dilakukan secara rutin dan berkala, bahkan setelah masa Katina dan masa Waisak berakhir. Pengobatan jalan berkelanjutan yang dilakukan tentu harus mengikuti jadwal temu dengan dokter, sehingga dalam 1 minggu bisa terdapat beberapa kali janji temu dengan biku dan dokter yang berbeda. Program ini dibuat dengan tujuan dapat membantu biku sangga yang membutuhkan akses pengobatan. Demikianlah pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas, izinkan saya membacakan tata tertib selama kelas PS agar kelas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Kalamita yang hadir langsung di DBS, baik berada di ruang damasala maupun di lantai dasar, kami himbau untuk selalu menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutupi kepala dengan topi ataupun hoodie dan tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Untuk Kalamita yang bergabung lewat Zoom meeting kelas PS online, Kalamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara kelas PS ini dengan penuh perhatian dan sukacita, dan tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi untuk mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online ini. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya sambil menunggu kehadiran Sedo Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani untuk mendengarkan Dhamma Desana. Diinformasikan kembali bahwa DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami mempersilakan kalian Amita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia. Jangan lupa kalian minta untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti semua sosial media DBS seperti Facebook, Instagram maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar Kalamita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan tempat minum sendiri dalam rangka go green dan mengurangi sampah plastik. Baik Kalamita, mari kita semua berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran Sedo Keminda. Wandami Sedo, selamat pagi dan selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sedo selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Kepada Kalamita dipersilakan untuk duduk kembali. Dan untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sedo Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianwah.
Mohon agar Sedo berkenan untuk membimbing kami untuk permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianwa kami persilakan. Wanda Misayado, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, dengan bersikap anjali dan penuh rasa hormat, marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Saya Dauke Minda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, penghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadida ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gamanang paripurnang ama bante. Panati pata wiramani sika badang samadhiyami. Panatipata
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me silang nibbanasa pacayo hotu. Saranina saha Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampatita. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu Seale para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Desember 2025. Saya akan menyampaikan ajaran Buddha, khususnya yang ada di dalam Kitab Suci. Tetapi sebelum saya sampaikan materi kelas pada pagi hari ini, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena minggu-minggu lalu saya berjanji hari ini saya akan menyampaikan Brahmajala Sutta. Tetapi Brahmajala Sutta ini adalah sutta yang sangat panjang. Suttanya sendiri pun sangat panjang, apalagi kitab komentarnya.
Saya sudah menerjemahkan kitab komentarnya saja, itu 500-an halaman. Ya, itu kitab komentarnya ya. Belum kalau ditambah dengan sutanya. Ya, jadi oleh karena itu saya teringat, Anda ingat tahu nggak kenapa Buddha mengajarkan Abhidhamma di surga Tawatingsa? Kenapa nggak di dunia manusia? Kenapa Buddha mengajarnya di surga untuk para dewa? Nah, ini juga yang paling banyak orang salah paham atau disalahpahami, karena seringkali guru-guru kemudian menyampaikan alasan Abhidhamma bukan untuk manusia. Makanya Buddha pun mengajarkan Abhidhammanya di alam surga untuk para dewa. Ini bukan ajaran untuk manusia, keliru. Alasan Buddha mengajarkan Abhidhamma di surga Tawatingsa ada dua. Pertama, karena ini bentuk balas budi beliau kepada ibu beliau yang terlahir sebagai dewa. Kemudian yang kedua adalah karena Abhidhamma ini adalah ajaran yang harus diajarkan continuously tanpa break, ya, tanpa putus, ya. Dan Buddha tahu, ini kalau diajarkan terus-menerus di dunia manusia, itu akan memakan waktu 3 bulan lamanya. Ya, dan tidak ada manusia yang tahan selama 3 bulan, nggak makan, nggak tidur, hanya mendengarkan Abhidhamma terus gitu. Nah, itulah mengapa kemudian beliau memutuskan mengajarkannya di surga Tawatingsa kan. Kenapa? Karena kalau di surga itu di sana hanya beberapa menit saja untuk ukuran dewa di sana. Ya, jadi 3 bulannya alam manusia itu mungkin hanya beberapa detik, beberapa menit di alam surga tersebut. Ya, dengan demikian dewa akan dengan mudah bisa mengikutinya tanpa putus. Nah, saya dikit-dikit lah mengadopsi alasan itu. Ya, jadi dengan demikian Brahmajala Sutta akan saya sampaikan mulai semester depan, awal semester depan supaya bisa tanpa putus juga. Ya putus sih sebenarnya Senin sampai Sabtunya. Nah, oleh karena itu kemudian saya berpikir karena semester ini tinggal 1 kali kelas saja, jadi saya ambilkan topik yang bisa hanya disampaikan per kelas. Kemudian saya merenung, ini mungkin diberi kayak title kelasnya yang berbeda ya. Dan kemudian saya berpikir ketemu kata-kata yang dulu saya sangat terinspirasi ketika baru pertama kali masuk Myanmar. Jadi kalau Anda ingin tahu, pertama kali saya masuk ke Myanmar dalam keadaan masih umat biasa, umat sebelah, bukan umat agama Buddha. Buku pertama yang saya baca di Myanmar judulnya adalah What the Buddha Taught, yang ditulis atau karangan Bante Walpola Rahula, yang sudah diterjemahkan oleh DBS dengan judul Inilah Dhamma kalau nggak salah. Anda bisa dapat bukunya gitu. Jadi sebagai non-Buddhis pada waktu itu masuk di negeri Buddhis yang terbaik di dunia, ya, itulah buku pertama yang saya baca dan kemudian semakin memompa semangat saya untuk berlatih dengan tekun. Karena tujuan awalnya tidak untuk belajar sebenarnya. Saya tujuan awalnya ingin berlatih meditasi seperti yang sebelum-sebelumnya udah dilakukan di Thailand, di India gitu ya, di Indonesia gitu. Nah, makanya saya pinjam kata tersebut, What the Buddha Taught, sebagai title kelas ini, ya. Jadi apa yang Buddha ajarkan, ya. Jadi ini sekelas yang saya akan bentuk, saya desain hanya satu kelas selesai begitu topiknya, ya. Nah, jadi pagi hari ini kita akan mempelajari ajaran Buddha, ya. Sebenarnya yang akan saya sampaikan ini adalah kayak intisari dari Ambalattika Rahulawada Sutta. Sutanya juga sudah saya terjemahkan dan sudah diterbitkan oleh DBS di Majjhima Nikaya. Saya lupa, Anda bisa nanti cari Ambalattika Rahulawada itu sutta keberapa di Majjhima Nikaya, ya. Nah, itulah mengapa ya saya mohon maaf pagi hari ini saya tidak menyampaikan materi Brahmajala Sutta, ya, dengan alasan itu tadi.
Nah, kemudian poin kedua sebelum saya masuk ke materi kelas, saya pagi hari ini ditanya oleh seorang anak muda yang baru saja lulus kuliah dan mulai bekerja. Bante, sebenarnya buat Bante, what is religion? Saya pikir, wah ini pertanyaan bagus nih. What is religion? Saya kemudian berpikir begini. Bagi saya, religion bukan painkiller. Painkiller tahu ya, painkiller ya. Kalau Anda pusing minum painkiller begitu, pusingnya hilang. Tapi besok pusing lagi. Ya enggak sih? Minum lagi painkiller, besok pusing lagi. Jadi religion is not that. Religion bukan painkiller, bukan pereda rasa sakit. Ya. Kemudian religion juga bagi saya ini bukan obat penenang. Ketika Anda sedang menghadapi masalah hidup lalu Anda mendekat ke agama, kemudian Anda merasa tenang, ini obat penenang. Ya, kalau Anda depresi, Anda minum obat penenang. Ya, kalau Anda sedang menghadapi kesedihan di dalam kehidupan, Anda mendekat ke agama dan Anda tenang. Kalau Anda sedang marah, Anda mendekat ke agama, Anda tenang. Ini obat penenang. Ya. Tapi apakah painkiller maupun obat penenang itu addressing the real cause of your suffering? Jadi bagi saya, agama haruslah, ini adalah satu set resep, kayak dokter menuliskan resep, agama ini adalah resep yang ditulis oleh seseorang yang sudah paham penyakitnya manusia, ditulis oleh seseorang yang sudah sembuh dari penyakit manusia dan tahu obatnya apa dan bagaimana cara meminumnya. Paham? Agama bagi saya adalah set of ajaran yang harusnya menguraikan dan mendefinisikan problem terbesar manusia. Problem terbesar manusia apa? Dikuasai oleh kilesa. Itu problem terbesar. Jadi agama harus mendefinisikan itu. Oh, bahwa Anda itu menderita karena kotoran batin Anda sendiri itu loh. Karena nafsu-nafsu Anda, keserakahan Anda, kemarahan, kebencian, ya, kecemburuan, iri hati, kekikiran, penyesalan, dan lain sebagainya. Itu problem. Dan agama juga harus menunjukkan cara supaya sembuh dari problem ini bagaimana, supaya kita bisa mempunyai hati dan pikiran yang terbebas dari problem itu tadi, dari kotoran batin itu tadi. Bagaimana kita bisa mempunyai hati dan pikiran yang terbebas dari keserakahan, dari nafsu, dari kemarahan, dari kebencian, dan lain sebagainya itu tadi. Ya, jadi agama tidak hanya meresepkan saja, menentukan penyakit manusia itu, tapi dia juga harus menunjukkan obatnya. Penyebabnya dulu, penyebabnya apa? Penyebab dari semua penderitaan ini apa sih? Your craving, keinginan-keinginan Anda, nafsu-nafsu keinginan Anda, nafsu-nafsu kehausan Anda, itu adalah penyebab dari semua penderitaan, semua kesengsaraan, semua kesulitan Anda. Nah, jadi penyakitnya ada di dalam diri Anda dan sebabnya ada di dalam diri Anda. Oleh karena itu agama harusnya mengajarkan umatnya untuk tidak bertengkar dengan dunia luar. Ya. Nah, jadi bisa panjang nih, bisa 1 jam nih. Bisa 1 jam ini, ya. Jadi agama harus seperti itu, menunjukkan penyebabnya, dan penyebabnya adalah Anda sendiri, ada di dalam diri Anda sendiri, dan menunjukkan cara untuk menyembuhkannya. Dan juga harus bisa mendeskripsikan, kalau kamu sembuh nanti kamu seperti ini loh. Jadi itu jawabannya. Kalau ditanya what is religion? Bagi saya, ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang menarik sih, tadi pagi jam 5 pagi lagi dapatnya. Lagi seger-segernya. Oke, baik. Jadi itu prolognya. Sekarang kita masuk ke materi.
Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan secara lebih luas dan mendalam dalam 1 jam ini makna dari Sutta Ambalatika Rahulawada Sutta. Jadi di sini kita diberikan informasi bahwa Sang Buddha itu sangat menyayangi yang mulia Rahula yang waktu itu sudah menjadi samanera. Ya walaupun Sang Buddha ini kan punya maha karuna kan, great compassion kan kepada semua makhluk, tetapi di sutta ini kalau Anda baca, saya merasakan bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada putra tunggalnya, yaitu yang mulia Rahula. Jadi di sutta ini terasa sekali bahwa Sang Buddha itu merawat dan melindungi yang mulia Rahula itu sedemikian rupa seperti yang nanti Anda akan lihat gitu. Ini saya sampaikan, jadi seperti seekor burung jay, Anda bisa googling di internet. Burung jay biru betina yang harus melindungi telurnya, seperti seekor yak, ini binatang apa sih? Ini kayak spesies sapi begitu ya, yang biasanya berbulu panjang dan banyak ditemukan di wilayah Himalaya gitu. Jadi seperti seekor yak yang harus melindungi rambut di ekornya yang istimewa, Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik atau Sang Tathagata yang bijaksana dan dilengkapi dengan sila melindungi saya. Jadi ini adalah quotation dari buku atau kitab Apadana. Apadana itu kayak biografi. Biografinya yang mulia Rahula ya. Nah, jadi beliau mengekspresikan dan bisa merasakan bagaimana kasih sayang Buddha itu kepada beliau, begitu ya. Nah, sangat menyentuh hati sih sebenarnya kalau Anda sampai di bagian ini nanti kalau membaca di rumah sutanya ya, yang sudah diterbitkan oleh DBS kan, di kitab komentarnya juga diurai cukup panjang gitu. Kalau Anda merenung dengan pelan membacanya itu sangat menyentuh hati. Bukan berarti bahwa Buddha masih mempunyai kemelekatan kepada anaknya loh, enggak loh. Ya, tapi saya hanya mencoba mengambil sudut yang bisa diambil begitu, yaitu hubungan antara ayah dan anak begitu. Ya. Bagaimana tanggung jawab seorang ayah untuk juga mencerahkan anaknya gitu. Tidak hanya mencerahkan semua orang lainnya tetapi juga anaknya ya, dan juga kan istrinya, ayahnya juga kan ya. Istri Pangeran Siddhartha bukan istrinya Buddha. Beda. Nah, diceritakan bahwa pada waktu yang mulia Rahula itu masih berusia 7 tahun, beliau ini sebenarnya sempat ingin meminta warisan gitu kepada Sang Buddha. Ya. Jadi sambil memegang tepi jubah Sang Buddha, beliau berkata gitu, "Wahai Bante, mohon Anda memberikan warisan kepada saya." Itu ada kata-kata seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika anak kecil ini meminta warisan, Buddha malah menahbiskannya sebagai samanera. Ya. Nah, dengan cara kemudian menyerahkan Rahula itu yang kemudian menjadi sesepuh yang mulia Rahula kepada sesepuh Sariputta ya, yang merupakan Senapati Dhamma. Senapati itu kayak jenderalnya gitu. Jenderalnya Dhamma itu adalah yang mulia Sariputta ya. Nah, kemudian Begawan memaparkan atau mengajarkan satu wejangan tentang sesuatu yang pantas kepada yang mulia Rahula untuk dilakukan dan sesuatu yang tidak pantas ya, dengan berpikir bahwa mumpung dia ini masih kecil maka beliau harus diberi fondasi yang kuat ya, dengan ajaran-ajaran yang mendasar. Jadi yang harus Anda ingat, seluruh ajaran di kelas hari ini itu diajarkan kepada seorang anak kecil yang umurnya 7 tahun. Nah, nanti Anda renungkan, masih relevan nggak buat Anda? Ya, nah jadi setelah berpikir bahwa aku akan memberikan nasihat kepada dia, lalu Buddha berbicara kepada yang mulia Rahula atau Pangeran Rahula seperti ini. Wahai Rahula,
seorang samanera itu sebenarnya tidak pantas untuk menyampaikan atau berkata-kata, berujar satu percakapan yang berlawanan dengan jalan dan buah, ya. Apa itu percakapan yang berlawanan dengan jalan dan buah? Tahu ya jalan dan buah ya. Jalan dan buah itu mungkin bagi yang awam karena kita nggak punya waktu, ini adalah kesadaran pencerahan. Kalau Anda ingin tercerahkan, Anda harus memunculkan jalan dan buah, atau bahasa Palinya magga dan pala, ya. Nah, jadi di awal sekali sebagai anak kecil, anak 7 tahun, Buddha sudah menasihati, kamu tidak boleh ngobrol ngomong sesuatu yang berlawanan dengan jalan dan buah. Tapi sebenarnya di definisi yang lain juga diberikan, ini kan bahasa Palinya, ini terminologi sih, tiracana katha. Tiracana katha itu adalah, tiracana itu binatang, katha itu obrolan atau omongan. Jadi omongan binatang, ya. Cuman mengalami penghalusan, akhirnya diterjemahkan sebagai percakapan yang berlawanan dengan jalan dan buah. Artinya kalau Anda ngomong nanti berbicara dengan obrolan-obrolan seperti yang sebentar lagi akan saya sampaikan, maka obrolan Anda itu tidak bermanfaat atau berlawanan dengan munculnya magga dan pala. Ada definisi lain dari komentar yang lain diberikan definisi seperti ini. Ini adalah obrolan yang tidak menuju ke surga, ya. Tidak menuju ke surga, ke jalan dan buah serta nibbana. Jadi kalau Anda ngobrolin materi yang nanti sebentar lagi akan saya sampaikan, obrolan Anda itu tidak bermanfaat sebenarnya. Justru salah-salah akan bisa membuat Anda terlahir di 4 ya, kalau obrolannya keliru, ya. Nah, jadi di awal Buddha menyampaikan seperti itu, jangan melakukan percakapan yang berlawanan dengan jalan dan buah, atau di kamus baru yang saya temukan, tiracana katha itu juga bisa diterjemahkan sebagai omongan duniawi, ya. Jadi obrolan yang tidak mengarah kepada kelahiran di surga, kemunculan magga, pala, dan realisasi nibbana, itu bahasa Palinya tiracana katha, yang arti literalnya itu sebenarnya adalah omongan binatang, ya. Tetapi kemudian diperhalus definisinya menjadi omongan duniawi. Nah, itu ada definisinya. Pembicaraan yang menghalangi jalan menuju ke surga dan nibbana karena faktanya tidak mengarah pada pembebasan. Artinya semua obrolan ini tidak mengarah pada pembebasan. Apa saja itu? Omongan tentang raja-raja, ya. Jadi omongan tentang raja itu seperti ini. Jadi kalau Anda ngobrol, tentu ini saya sampaikan yang ada di kitab suci, tapi Anda nanti bisa menerapkannya di dalam konteks zaman modern, ya. Jadi kalau di kitab suci dikatakan begini, raja terpilih yang agung ini memiliki keagungan yang luar biasa seperti ini loh. Raja Mandata ini memiliki keagungan yang luar biasa seperti ini. Raja Damasoka juga memiliki kekuatan seperti ini, dan sebagainya gitu. Jadi jika Anda ngobrol yang berhubungan dengan kenikmatan sensual seperti itu, ini adalah omongan duniawi, ya toh? Kalau Anda hanya sebatas ngomongin raja, presiden, menteri, artis, ya, dan lain sebagainya, dia ganteng ya, dia six pack ya, misalkan begitu. Ini kan muncul dari kesenangan sensual kan, ya. Nah, jadi inilah yang disebut omongan duniawi. Apa tadi definisi dari omongan duniawi? Itu ada di layar. Ini adalah pembicaraan yang menghalangi jalan menuju ke surga dan nibbana, ya. Atau Raja Anu itu tampan loh, ya, dan sedap dipandang mata, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada jalan keluarnya sebenarnya kalau Anda ngobrolin itu, ya. Saya bacakan. Akan tetapi kalau Anda itu membicarakannya seperti ini, bahkan raja yang memiliki kekuatan yang hebat seperti itu pun, ya, mengalami kehancuran. Berarti benar kata Buddha, ya, anicca, ya, dukkha, ya, anatta, ya. Nah, jadi Anda tidak semata-mata ngobrolin keduniawian dalam kerangka kenikmatan, kesenangan sensual, tetapi Anda
meningkatkan persepsi Anda tentang kehidupan dan kebijaksanaan, bahwa ternyata orang sehebat itu pun juga hancur. Dan ini sekaligus juga bagus untuk mengingatkan Anda bahwa sekuat apapun Anda mengejar dunia, setinggi apapun pencapaian-pencapaian Anda nanti, sebanyak apapun kekayaan-kekayaan yang sudah Anda kumpulkan, satu hari nanti Anda pasti harus hancur. Ya. Nah, jadi dengan demikian Anda akan mulai berpikir, oh berarti ada sebenarnya sesuatu yang lebih penting daripada hanya semata-mata mengumpulkan kekayaan, daripada hanya semata-mata mengejar keduniawian dan seterusnya dan seterusnya. Karena kan pada akhirnya saya nanti akan hancur, begitu, ya. Nah, jadi sekali lagi ini ajaran untuk anak umur 7 tahun sih. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau Anda berbicara seperti itu tadi, bahkan raja itu pun mengalami kehancuran, maka kitab suci mengatakan itu bukan obrolan duniawi tapi merupakan tema untuk perenungan. Jadi artinya, oh iya ya, raja sehebat itu pun hancur, Anda harus merenungkannya. Tema untuk perenungan Anda harus catat ya. Jadi setiap kali Anda berbicara, Anda harus simpulkan dengan dharma yang seperti itu, ya. Karma dan buahnya. Oh iya ya, si jagoan yang dari film Korea itu akhirnya kan berbuah manis ya, karena jadi orang baik gitu. Oh, si penjahat akhirnya menderita ya. Oh, itulah definisi karma dan buahnya dalam bioskop, dalam film yang nyata begitu, ya. Nah, sama, yang kedua adalah membicarakan tentang pencuri juga sama, tentang menteri utama juga sama, temanya seperti itu, ya. Membicarakan, saya lompati saja, membicarakan makanan dan lain-lain karena kepuasan sensual, misalnya kami sedang makan atau mengunyah menikmati makanan yang memiliki sentuhan yang lembut. Oh, mochinya ini lembut ya, gitu. Warnanya indah, aromanya lezat gitu ya. Nah, ini obrolan duniawi. Tetapi kalau Anda katakan seperti ini, ya, di masa lalu kami telah mempersembahkan makanan yang lembut seperti itu, beraroma lezat dan lain-lain. Kami juga mempersembahkan makanan, minuman, kain, tempat tidur, bunga, wewangian kepada orang-orang yang berbudi luhur. Kami telah memberi penghormatan ke pagoda. Maka itu adalah bukan obrolan atau omongan duniawi, ya. Itu adalah obrolan atau percakapan, omongan yang pantas untuk dipercakapkan. Paham ya? Jadi kalau hanya semata-mata ngobrolin makanannya enak ya karena kesenangan sensual, maka itu omongan duniawi, ya. Kemudian saya lanjutkan, omongan tentang kerabat dan kendaraan juga prinsipnya sama. Sekarang bagi Anda yang mungkin suka traveling begitu ya, ke luar negeri, itu ada nih omongan tentang desa-desa. Ya, kalau Anda ke luar negeri, Anda harus ingat nih omongan tentang desa-desa ini, atau enggak gitu ya. Omongan tentang desa-desa itu atau tentang negara ini dan negara itu kan, itu ada kan di slide, omongan tentang negara, tentang kota pasar, tentang desa gitu ya. Itu tidak pantas untuk diucapkan seperti ini misalkan, oh desa ini A itu bagus ya, lokasinya juga strategis ya, atau desa B itu buruk ya, lokasinya juga tidak baik ya. Oh desa A itu memiliki makanan yang berlimpah, kekurangan makanan dan lain-lain. Nah, Anda bisa rubah kata desa menjadi Jepang misalkan, ya? Atau apa gitu ya, negara apapun gitu. Kalau Anda semata-mata membicarakannya dalam konteks kesenangan indriawi, maka itu omongan duniawi atau tiracana kata, ya, obrolan binatang, percakapan binatang gitu, ya. Atau kalau Anda berbicara orang-orang dari desa itu tuh pemberani loh. Orang-orang dari desa itu pekerja keras loh, orang-orang dari desa itu rajin loh gitu, dan sangat terlatih. Maka itu adalah ucapan yang tidak pantas sebenarnya untuk diucapkan.
Akan tetapi jika Anda kemudian mengucapkannya seperti ini, mereka dari desa itu sebenarnya itu adalah orang-orang yang memiliki sada yang tinggi terhadap Tiratana, ya, dan mereka percaya pada Tiratana. Maka ini bukan omongan duniawi. Kita loncati lagi karena ada banyak ya dan waktu kita sangat terbatas. Omongan tentang wanita, ya. Juga tidak pantas jika hanya diucapkan dalam bentuk kesenangan karena warna kulitnya. Oh, si A itu kulitnya putih bersih ya, gitu. Atau di sini ini maaf nih dari kitab suci sih. Bentuk tubuhnya bagus ya. Hal seperti itu tidak pantas ya. Tapi omongan tentang wanita menjadi pantas ini tentu saja yang ngomongin laki-laki ya. Kalau Anda yang wanita, omongan tentang laki-laki juga nggak pantas. Kalau nggak dikemas dalam dhamma. Ya, nah jadi kalau si laki-lakinya mengucapkannya seperti ini, oh perempuan yang itu, yang putih itu memiliki sada loh, yang tinggi terhadap Tiratana, ya. Lihat, walaupun dia ini orang baik seumur hidupnya, tetapi toh juga mengalami penghancuran dan pembusukan. Dulu waktu muda dia belum busuk. Sekarang setelah umurnya 50 tahun udah busuk dia. Kulitnya membusuk, mengering, keriput dan lain sebagainya. Oh benar ya, bahwa apapun yang muncul akan mengalami pembusukan dan akhirnya hancur. Itu dhamma. Jadi dengan demikian Anda memanfaatkan setiap fenomena, setiap kejadian, setiap topik obrolan untuk meningkatkan persepsi Anda tentang karakteristik dari kehidupan dan sekaligus juga meningkatkan kebijaksanaan Anda, ya, sehingga akhirnya ini akan membentuk pola pikir Anda sehingga membuat Anda itu semakin berkembang maju ya di dalam ajaran Buddha gitu. Kemudian omongan tentang pahlawan juga tidak pantas untuk dikatakan dalam bentuk kesenangan dengan kata-kata si pejuang yang namanya Nanda Mita itu adalah seorang yang pemberani. Tetapi kalau Anda mengemas kemudian menafsirkannya atau membahasnya dari sudut pandang dhamma, oh bahwa jagoan yang sehebat itu pun juga akhirnya meninggal dunia, maka itu adalah obrolan yang pantas itu. Obrolan tentang jalan dan seterusnya itu juga standarnya sama ya seperti di atas ya. Kita loncat lagi ke omongan spekulatif tentang penciptaan dunia ya. Jadi sebenarnya percakapan ini yang ya, semuanya yang dimaksud oleh kitab suci kita adalah berasal dari semua percakapan yang ada di satu buku di masa lalu ya. Saya harus hati-hati dan tidak saya sebutkan namanya karena saya takut kalau ini bukunya ini ternyata kitab dari aliran tertentu begitu ya. Jadi ada satu kitab yang membahas spekulasi tentang penciptaan dunia gitu ya. Jadi kalau Anda ngobrol tentang penciptaan dunia yang bersifat spekulatif, misalkan kalau di kitab itu ditulis dunia ini diciptakan oleh siapa gitu ya. Dunia ini diciptakan oleh si Anu gitu. Ya. Gagak itu berwarna putih karena tulang-tulangnya berwarna putih. Burung titihan jambul itu berwarna merah karena darahnya berwarna merah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini dianggap sebagai omongan spekulatif yang juga tidak bermanfaat untuk kelahiran di surga dan pencapaian nibbana. Nah, ya toh. Jadi saya jadi teringat ini, dulu waktu awal-awal pulang ke Indonesia ketika masih keliling talk show di sana sini itu sering ditanya oleh umat juga seperti ini, Bante, menurut Bante atau menurut agama Buddha siapa pencipta dunia? Ya waktu itu ya saya pernah menjawabnya seperti ini. Itu mungkin tahun-tahun 11-12 begitu. Saya pernah menjawabnya seperti ini. Bagi saya siapa pencipta dunia nggak begitu penting. Siapapun boleh dianggap sebagai pencipta dunia. Tapi yang penting saat ini bahwa kita semua itu terkena anak panah beracun. Anda ingat nggak Sutta yang anak muda terkena anak panah beracun itu loh. Jadi ada seorang pemuda terkena anak panah beracun tertancap di dada sebelah kirinya, udah kena ke jantungnya, ya. Kemudian ada
orang lain yang mendekat ingin membantu dia untuk mencabut anak panah beracun tadi, dan dia bilang begini, jangan dicabut dulu. Saya ingin tahu ini anak panah ini yang nembak siapa. Saya ingin tahu dulu ini anak panah tadi ditembak dari sisi mana. Terus anak panahnya terbuat dari apa, ya. Terus ini dan ini dan ini dan ini dan itu dan seterusnya. Terus Buddha mengatakan sebelum orang itu tahu semua jawabannya, dia sudah mati terlebih dahulu. Ya. Lalu Buddha memakai ini sebagai perumpamaan bahwa kita semua ini terkena anak panah penderitaan. Ya toh? Kita semua ini kan menderita toh. Menderita karena apa? Karena kilesa-kilesa kita sendiri, tertekan oleh ketidakkekalan dari semua pengalaman kehidupan, ya. Nah, jadi tugas pertama yang harus kita lakukan adalah cabut penderitaan ini dulu. Betul, ya. Cabut anak panah penderitaan ini, anak panah duka ini. Dan untuk mencabutnya tidak mensyaratkan Anda harus tahu siapa pencipta dunia ini. Paham? Jadi mau penciptanya dunia siapa, iya udah nggak apa-apa. Bagi kita nggak penting. Yang penting adalah apa? Mencabut anak panah beracun yang disebut dukkha. Ya kita cabut dulu aja itu. Pencipta dunia, kalau penciptanya si A nggak apa-apa, penciptanya si B nggak apa-apa. Kan dari jalan mulia berunsur 8 kan nggak ada itu syarat itu kan? Ada nggak syarat itu harus tahu dulu siapa penciptanya? Nggak ada kan? Jadi saya waktu itu pernah menjawab seperti itu gitu. Saya lanjutkan. Jadi demikianlah omongan-omongan duniawi dan omongan binatang. Saya lanjutkan ya. Demikian pula sesungguhnya wahai Rahula, siapapun yang tidak memiliki rasa malu terhadap perkataan bohong yang disengaja, aku katakan bahwa tidak ada kejahatan apapun yang tidak dapat dilakukannya. Ini saya loncat sih ke topik yang baru. Kalau tadi topik omongan duniawi karena sutanya panjang. Sekarang saya akan masuk ke topik inti dari apa yang disampaikan di sutta, yaitu Sang Buddha menasihati yang mulia Rahula untuk menjauhkan diri dari perkataan bohong. Karena itu kata-katanya cukup kuat pesannya. Aku katakan bahwa tidak ada kejahatan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang senang berbohong, oleh orang yang bisa berbohong dengan sengaja berbohong, ya. Bagi dia nggak ada kejahatan yang nggak bisa dilakukan, ya. Nah, jadi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, Sang Buddha memberikan ajaran Dhamma kepada yang mulia Rahula, agar yang mulia tidak terganggu oleh kata-kata yang tidak membawa manfaat bagi jalan dan buah spiritual. Maka Buddha memberikan fondasi ini. Yang pertama adalah hindari omongan duniawi. Yang kedua, hindari perkataan bohong. Itu kalau kesimpulannya, ya. Kenapa? Karena anak-anak ini kan ada saja yang secara alami suka berbohong, ya. Misalnya, sekalipun mereka ini tidak melihat sesuatu, kadang kan seolah-olah bicara dengan nada yang anak kecil begitu, ya, yang menggemaskan. Mereka berkata kepada orang tuanya seolah-olah melihat sesuatu, ya. Atau mereka suka berbicara seolah-olah sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah mendengar ini, sudah mendengar itu, ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan cara itulah anak-anak biasanya berbohong, gitu ya. Nah, Sang Buddha sepertinya melihat pentingnya fondasi ini, bahwa sejak anak yang mulia Rahula harus diberi ajaran bahwa berbohong itu buruk. Coba, berapa dari Anda yang ada di ruangan ini sebagai orang tua yang sudah sejak anak Anda berumur 7 tahun, Anda memberikan fondasi-fondasi moralitas yang seperti ini, ya. Nah, seharusnya memang dari anak-anak fondasi moralitas itu harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, gitu. Oleh karena itu, ketika yang mulia Rahula masih kecil, Sang Buddha membimbingnya untuk menjadi orang yang jujur, ya, tidak berbohong, ya, selalu mengucapkan apa yang benar.
Sang Buddha mengajarinya agar ia tidak hanya itu, tapi Sang Buddha juga mengajarkan kepada dia cara untuk menghindari supaya dia tidak terlibat dalam perkataan bohong. Yang Mulia Rahula merenungkan ajaran tersebut di bawah pohon mangga muda, lalu menyiapkan tempat duduk di sana juga untuk Sang Buddha. Gitu. Ketika Sang Buddha tiba, air untuk mencuci kaki Sang Buddha juga sudah disiapkan oleh Yang Mulia Rahula. Jadi ketika beliau datang, Yang Mulia Rahula menggelar tempat duduk dan Sang Buddha pun duduk. Setelah mencuci kakinya, beliau meninggalkan sedikit air di mangkok air tersebut. Ya, jadi ketika Buddha sudah mencuci kaki, airnya disisakan sedikit. Kemudian Sang Buddha menunjukkannya kepada Yang Mulia Rahula dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Wahai Rahula, apakah kamu melihat sedikit air yang tersisa yang telah ditempatkan di wadah air ini? Iya, wahai Bante. Lalu dikatakan, putraku tersayang Rahula, sebagaimana hanya sedikit air yang tersisa di mangkok air kecil ini, demikian pula dhamma bagi para biku mulia hanya tersisa sedikit di hati mereka kalau mereka itu terbiasa mengucapkan kebohongan dengan sengaja. Dan mereka tidak memiliki rasa malu untuk itu. Jadi itulah poinnya. Jadi lihat, di umur yang 7 tahun, masih 7 tahun, Sang Buddha sudah mengajarkan dhamma yang bahkan ini masih pantas untuk diajarkan ke Kau ketawa. Ya. Nah, jadi di sini Buddha berkata bahwa seseorang atau seorang biku, seorang samana, seorang samanera yang suka berbohong, yang bisa mengucapkan kebohongan dengan sengaja, maka bagi mereka hanya sedikit saja dhamma mulia yang tersisa di dalam hatinya. Seperti sedikitnya air yang tersisa di dalam mangkok untuk menyimpan air yang dipakai untuk membasuh kaki tadi, gitu, ya. Kemudian yang kedua, kemudian setelah membuang sedikit air yang tersisa, Begawan berbicara kepada Yang Mulia Rahula seperti ini. Wahai Rahula, apakah kamu melihat sedikit air yang tersisa yang telah dibuang tadi? Iya, wahai Bante. Pada seseorang yang tidak malu mengucapkan kebohongan yang disengaja, maka dhamma mulia padanya hanya tersisa sebagai sesuatu yang dituang dan dibuang. Jadi artinya sudah nggak ada sisanya lagi. Ya, jadi oleh karena itu poinnya adalah jangan berbohong dengan sengaja. Ya, tapi kalau berbohong dengan tidak sengaja itu yang bagaimana? Misalkan, ya, Anda mengucapkan sesuatu, ngomong sesuatu kepada teman Anda, dan besoknya Anda sadar bahwa apa yang Anda ucapkan itu salah, maka itu bukan kebohongan. Ya, itu mungkin kebohongan tapi tidak disengaja, kan? Anda tidak menyadarinya juga kalau itu salah, ya. Itu perumpamaan yang kedua. Perumpamaan air dalam mangkok yang ketiga. Kemudian setelah menelungkupkan wadah air yang sudah kosong tadi, Begawan berbicara kepada Yang Mulia Rahula seperti ini. Wahai Rahula, apakah kamu melihat wadah air yang tertelungkup ini? Iya, wahai Bante. Maka dengan cara yang sama, seseorang yang tidak malu untuk berbicara bohong, baginya ajaran dhamma yang mulia itu sudah tertelungkup, sudah terbalik, tertutup sudah. Ya. Kemudian perumpamaan yang keempat. Wahai Rahula, apakah kamu melihat wadah air yang hampa dan kosong ini? Iya, wahai Bante. Dengan cara yang sama, kata Buddha, bagi mereka yang tidak merasa terbebani dalam berbohong dan tidak malu dalam mengucapkan kebohongan yang disengaja, maka sifat-sifat mulia itu lenyap sepenuhnya. Dia menjadi mati rasa, seperti apa yang ada di dalam wadah air yang tidak ada sisa airnya ini. Nah, berikutnya kemudian Buddha menyampaikan perumpamaan tentang gajah milik raja. Misalkan, wahai Rahula, ada sebuah gajah milik raja yang memiliki gading-gading sepanjang tiang andong, tahu ya, tiang gerobak andong itulah, andong kuda gitu kan, tiangnya panjang-panjang seperti itu.
yang besar dan memiliki gajahnya ini berasal dari terah atau kelahiran yang unggul, yang sering ke medan pertempuran dan terjun ke medan pertempuran. Ketika gajah pergi ke medan perang, ia akan menyerang musuh di depannya dengan kaki depannya, musuh yang di belakang dia tendang dengan kaki belakangnya, dan seterusnya. Dengan bagian depan tubuhnya ia mendorong maju musuhnya, dan dengan bagian belakang tubuhnya ia menghancurkan musuh yang mendekat dari belakang. Ia juga bertarung dengan gadingnya, memanfaatkan gadingnya sebagai senjata, dan bahkan dengan telinganya dia menangkis panah yang ditembakkan dari samping. Ketika gajah perang yang hebat itu tetapi kata Buddha, dia menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk berperang, tetapi ketika gajah perang yang hebat itu menyembunyikan belalainya di dalam mulutnya, prajurit yang menungganginya berpikir, meskipun gajah ini berada di tengah medan perang, menyerang dengan kaki depan dan belakangnya, mendorong maju dengan bagian depan tubuhnya dan menghancurkan musuh di belakang dengan bagian belakang tubuhnya, bertarung dengan kepala, gading, dan telinganya, namun ia tetap menyembunyikan belalainya di dalam mulutnya, sehingga panah musuh tidak dapat mengenainya. Ia belum menyerah. Dengan cara ini dia menahan diri. Namun ketika di tengah-tengah medan perang, gajah perang yang agung itu yang kini dipenuhi dengan kebanggaan dan kekuatan, tiba-tiba mengeluarkan belalainya yang selama ini disembunyikan di dalam mulutnya, dan dengan tiupan trompet yang keras. Jadi kalau di kitab suci itu gajah kalau mengeluarkan suaranya itu diekspresikan sebagai tiupan trompet. Ya, jadi mungkin memang gitu ya, gajah dari zaman dulu sampai sekarang bunyinya kayak trompet gitu kan. Kalau dia bersuara gitu. Jadi dengan tiupan trompet yang keras melemparkan belalainya keluar, lalu dengan belalainya dia melemparkan gumpalan besar tanah dan menyerbu dengan ganas ke arah musuhnya. Pada saat itu prajurit yang menungganginya akan berpikir, sekarang gajah agung ini telah mengorbankan nyawanya, ia telah mempertaruhkan nyawanya, dia sudah totalitas gitu ya. Demikianlah ia memahaminya. Nah, dengan cara yang sama perumpamaan ini disampaikan oleh Buddha kepada Yang Mulia Rahula. Buddha berkata, seseorang harus dengan hati-hati menjaga dhamma yang mulia dengan tidak mengucapkan kebohongan, seperti menjaga belalai ajaran itu tetap tersembunyi di dalam mulutnya sendiri. Jadi harus dijaga dengan hati-hati ya, supaya Anda tidak malah menciptakan hambatan untuk mendapatkan kelahiran di surga dan mencapai nibbana. Ya, oleh karena itu ini sebenarnya juga nasihat untuk kita semua ya. Jadi apa nasihatnya? Kita diajarkan oleh Buddha untuk menghindari kebohongan ya. Jangan mengucapkan kebohongan dengan sengaja ya. Nah, selama seseorang menjaganya dengan cara ini, ia belum meninggalkan ajaran Buddha ya. Tapi pada saat seseorang mengucapkan kebohongan, maka dia itu seperti gajah agung yang sudah mengeluarkan belalainya dan menyerbu dengan ganas ke medan perang, bahkan kalaupun itu harus mengorbankan nyawanya. Maka dengan cara yang sama, ketika seseorang mengucapkan kebohongan, ia meninggalkan inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Jadi ini adalah satu peringatan dari Sang Buddha agar kita semua tidak mengucapkan kebohongan, karena kalau Anda terbiasa mengucapkan kebohongan, Anda meninggalkan inti dari ajaran Buddha, katanya begitu, kata sutta ini. Nah, sekarang Buddha tidak hanya ini yang sering saya sampaikan juga beberapa kali ke umat dalam forum-forum dana makan pagi atau dana makan siang. Saya rasa semua ajaran yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya itu banyak sekali, itu mengajarkan untuk jangan berbuat jahat, ya, jangan marah-marah, jangan mempunyai dendam, harus mempunyai jiwa yang penuh kasih, ya. Tetapi yang membedakan ajaran Buddha, saya rasa
Dalam hal ini ajaran Buddha juga stands alone. Yang membedakan adalah ajaran Buddha tidak hanya berhenti di kata-kata seperti itu tadi, tetapi ajaran Buddha juga menunjukkan caranya bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang tidak pernah marah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang penuh kasih. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang terkendali dan lain sebagainya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan praktek yang berjenjang itu, yaitu yang dinamakan sila, samadhi, dan panya. Kalau meditasi Anda berhasil, ya, Anda bisa menghancurkan semua kotoran-kotoran batin itu, dan ini tidak pernah diajarkan di ajaran-ajaran yang lain. Makanya saya katakan bahwa Buddhism bisa jadi stand alone ini, gitu. Karena Buddha tidak hanya berhenti bicara tentang harus berbuat baik, harus sabar, harus penuh kasih, tetapi Buddha juga menunjukkan caranya. Ya, kan semua orang ingin sabar, Anda ingin sabar kan? Tapi gimana Bante? Kadang kalau pas sesek juga sesek Bante. Ya, nah Anda harus mempraktekkan ajaran Buddha. Kan sudah diformulasikan dengan sangat baik kan di dalam kitab suci kita. Patuhi sila Anda. Ya, jalankan sila-sila Anda, atau kalau kita mengambil pelajaran dari sutta ini sekarang, jangan berbohong. Ya, dengan sengaja gitu ya. Caranya nanti akan disampaikan oleh Buddha. Kemudian berlatihlah meditasi, ya, supaya kesabaran, kasih sayang, cinta kasih itu bukan sesuatu yang muncul karena Anda memaksanya untuk muncul, tetapi itu adalah sesuatu yang secara alamiah muncul dengan sendirinya setiap kali Anda berinteraksi dengan dunia luar, karena itu sudah menjadi sifat Anda, sudah menjadi kualitas dari hati Anda yang sabar, penuh kasih, dan lain sebagainya. Dan itu hanya bisa dicapai dengan latihan sila, samadhi, dan panya. Ya, tidak dengan cara yang lain. Anda kalau hanya diberikan ajaran harus sabar, ya tetap saja seringkali akan tetap meledak kemarahan Anda karena kesabarannya masih belum Anda kendalikan. Anda nggak tahu cara untuk mengendalikannya. Ya, nah sekarang Buddha juga tidak hanya berhenti menasihati putranya, nggak boleh berbohong, tetapi Buddha juga menunjukkan caranya, yaitu yang disebut sebagai ini judul ini dari saya sih, refleksi dan cermin. Ya. Apa pendapatmu tentang hal berikut ini wahai Rahula? Apa manfaat sebuah cermin? Untuk refleksi, untuk bercermin. Ya. Manfaat cermin itu untuk apa? Untuk bercermin, berkaca. Kalau orang Jawa bilang untuk ngilo itu untuk memeriksa diri kita sendiri gitu loh, di depan cermin gitu, berkaca, ngaca gitu ya. Untuk refleksi, demikian pula sesungguhnya ini caranya supaya tidak mengucapkan kebohongan dengan sengaja. Demikian pula sesungguhnya wahai Rahula, karma melalui tubuh harus dilakukan setelah sebelumnya merefleksikannya berkali-kali atau merenungkannya berkali-kali. Jadi artinya sebelum Anda melakukan karma melalui tubuh, sebelum Anda melakukan, Anda harus merenungkan berkali-kali. Demikian pula ketika Anda mau melakukan karma melalui ucapan, juga cara yang seperti itu dilakukan. Demikian pula juga karma melalui mental atau melalui batin. Sebelum itu dilakukan, Anda harus merenungkannya berkali-kali. Nah, jadi ini perumpamaan yang sangat bagus. Cermin ini kan saya rasa ada di setiap rumah Anda kan, pasti ada kan. Siapa yang nggak punya cermin di rumah? Nah, manfaat dari cermin apa sih bagi Anda? Supaya Anda bisa melihat kan, wajah Anda sudah sempurna belum? Iya nggak sih? Masih ada mungkin kotoran di wajah atau apa gitu ya? Atau pakaian Anda sudah bersih atau kotor dan lain sebagainya kan? Ya, untuk berkaca, untuk bercermin, ya, untuk refleksi gitu. Nah, jadi manfaat cermin ya sedemikian rupa gitu, karena dengan cermin Anda bisa melihat diri Anda itu seperti apa. Nah makanya saya suka dulu ketika di Myanmar saya membaca sutta ini, waduh hebat ya. Bahkan ketika masih berada di Myanmar itu kekaguman saya kepada Buddha itu udah pol gitu, udah di luar batas gitu. Karena saya menangkap kehebatan beliau waktu itu sebagai pendatang baru ya di dalam ajaran Buddha gitu. Nah saya lanjutkan.
Orang dapat memeriksa diri mereka sendiri dan melakukan penyesuaian itu di depan cermin gitu. Kemudian Sang Buddha melanjutkan untuk menjelaskan uraian tersebut secara rinci. Seperti halnya dalam perumpamaan cermin ini, orang-orang melihat ke cermin setiap hari untuk memeriksa diri mereka sendiri dan membuat diri mereka tampak rapi. Demikian pula seseorang harus setiap hari melihat ke cermin refleksi. Pacawekana bahasa Palinya, yaitu refleksi gitu, perenungan gitu. Jadi cermin refleksi gitu. Dengan melihat ke cermin refleksi ini, seseorang bisa menyucikan tindakan tubuhnya, menyucikan ucapannya, dan juga menyucikan verbalnya, pikirannya. Ya, jadi ini salah satu cara yang diberikan oleh Buddha untuk menyucikan perbuatan tubuh kita, verbal maupun pikiran. Cara yang lain bermeditasi. Kalau Anda mencapai magga, maka magga tersebut akan menghancurkan kilesa-kilesa sehingga secara alamiah sifat Anda akan menjadi baik, ya. Nah, saya lanjutkan. Ini sesuai topik kelas pagi hari ini. Pikirkan dulu sebelum melakukan 3 tindakan ini. Tindakan yang pertama, karma melalui tubuh harus dilakukan setelah sebelumnya merefleksikannya berkali-kali. Demikian pula juga dengan karma ucapan dan juga karma mental. Semuanya harus dilakukan dengan merefleksikannya berkali-kali. Mari kita lanjutkan. Ketika Anda ingin melakukan tindakan fisik, karma-karma fisik, ya, karma-karma tubuh, jangan langsung melakukannya, ya. Ketika Anda ingin mengatakan sesuatu juga jangan langsung otomatis mengucapkannya. Demikian pula jika Anda ingin sedang memikirkan sesuatu, ya. Misalkan, saya akan jawab begini, jangan langsung dijawab, jangan langsung diteruskan pikiran itu, ya. Anda renungkan dulu, Anda refleksikan dulu. Jawaban yang Anda berikan tadi, saya memberi jawaban tentang religion tadi, ya. Saya stop dulu, saya renungkan dulu itu. Ini kalau saya ucapkan nanti mau sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak yang nanti akan saya sampaikan gitu. Nah, jadi pertama-tama renungkanlah seperti ini. Apakah tindakan tubuh, ucapan atau apa yang Anda pikirkan ini, ya, akan mendatangkan penderitaan bagi saya atau tidak? Apakah ini semua akan mendatangkan penderitaan bagi orang lain atau dengan kata lain merugikan orang lain atau tidak? Atau akankah ini semua mendatangkan penderitaan bagi saya dan bagi orang lain? Ya. Jadi pertama-tama pikirkan dengan cara ini sebelum bertindak, ya. Apakah ini akan menjadi baik atau menjadi tidak baik, ya. Ini mengarah kepada kesengsaraan atau tidak? Ini karma buruk yang berat atau tidak, yang ringan atau tidak, yang mengarah ke surga, alam manusia atau ke alam bawah, dan seterusnya gitu. Kalau ketika Anda merenungkan ini semua, ternyata Anda menyadari bahwa kalau ini Anda lakukan atau Anda ucapkan atau pikiran Anda ini Anda teruskan, itu akan menyusahkan Anda sendiri atau menyusahkan orang lain atau menyusahkan dua-duanya, maka nasihat Buddha jangan dilakukan. Ini kriterianya, ya. Jadi lihat, bahkan sebelum Anda melakukan karma melalui tubuh, lisan dan pikiran, Anda harus merenungkannya terlebih dahulu dengan cara seperti itu. Kalau ini hanya menyengsarakan, menyusahkan, merugikan saya, Anda atau dua-duanya, atau saya atau Anda atau dua-duanya, ya, maka jangan dilakukan. Anda harus hentikan itu, ya. Nah, jadi jika Anda melihat bahwa tindakan yang ingin Anda lakukan itu apa yang Anda ucapkan dan pikirkan itu akan membawa kebaikan kepada Anda, kepada saya misalkan, kepada Anda atau kepada untuk kedua-duanya, maka itu boleh dilanjutkan, boleh dilakukan. Jadi ini standarnya gitu. Jadi renungkan terlebih dahulu dan periksa diri Anda di cermin refleksi seperti itu untuk mempersiapkan diri Anda sebelum Anda melakukan karma tubuh, karma lisan dan karma pikiran mental. Nah,
Jadi kalau di teks, jadi kalau Anda sudah yakin bahwa apa yang Anda ucapkan, lakukan, pikirkan ini akan membawa kebahagiaan dan seterusnya tadi, maka itu boleh dilakukan, itu ada tambahan gitu. Jadi hal ini harus direnungkan terlebih dahulu sebelum bertindak, berbicara atau berpikir ya. Jadi artinya bertindaklah, berbicaralah dan berpikirlah sesuai dengan refleksi yang diajarkan oleh Buddha tadi. Makanya topik dari ceramah pagi hari ini adalah apa? Pikirkan dulu sebelum melakukan 3 tindakan ini. Kemudian yang berikutnya, berpikirlah bahkan saat sedang melakukannya. Nah ini menarik kan? Bahkan ketika Anda sedang terbuai dengan obrolan Anda dengan teman Anda harus juga merenung lagi. Ya, wahai Rahula, ini tindakan yang kedua. Ketika sedang melakukan karma melalui tubuh pun dan lain-lain, berarti karma melalui ucapan dan juga melalui pikiran. Ketika Anda sedang melakukannya, maka Anda harus merefleksikan karma jasmania dan lain-lain itu, ya. Jadi renungkan kembali dengan perlahan, pertimbangkan dengan seksama, apakah tindakan tubuh yang sedang Anda lakukan ini, ya, membawa kerugian bagi Anda atau hanya akan mengarah pada penderitaan bagi Anda atau mengarah pada penderitaan orang lain atau dua-duanya. Apakah ucapan yang sedang Anda ucapkan, obrolan yang sedang Anda obrolkan ini akan menyusahkan Anda sendiri, menyusahkan orang lain atau menyusahkan dua-duanya, ya. Anda harus pakai cermin refleksi terus itu seperti itu gitu, ya. Atau apa yang sedang Anda pikirkan itu apakah standarnya itu Anda terapkan lagi, ya, akan membahagiakan Anda, orang lain atau dua-duanya atau sebaliknya, ya. Nah, jadi Anda renungkan kalau ini hanya akan membawa kesusahan dari 3 poin itu tadi, diri sendiri, orang lain dan atau dua-duanya, maka jangan dilakukan. Tapi sebaliknya kalau membawa keuntungan, kesejahteraan, kebahagiaan, maka Anda boleh melakukannya gitu, ya. Nah, itu adalah yang tindakan yang kedua. Saya bacakan saja dari kitabnya, ya. Jika setelah merenung Anda melihat bahwa tindakan-tindakan yang sedang Anda lakukan ini menyebabkan penderitaan atau memberikan hasil yang tidak baik bagi diri Anda sendiri, orang lain atau dua-duanya, maka nasihat Buddha, segera hentikan. Ya, segera hentikan, jangan dilanjutkan gitu. Ya. Jangan terus bertindak gitu. Jangan terus berbicara, jangan terus berpikir tentang sesuatu yang tidak baik itu. Berhentilah di tempat Anda merenung. Nah, ketika Anda sadar ini tidak baik, langsung Anda berhenti. Ya, kalau Anda sedang bercakap-cakap kemudian Anda merenung ini tidak baik, Anda segera berhenti dan ganti topik. Atau langsung ditutup dengan dharma tadi. Paham nggak? Tadi kan ada rumusnya kan? Ditutup dengan dharma, tapi kan tergantung topik pembicaraan Anda. Kalau topik pembicaraan Anda sedang ngerasani orang, atau nggak ngerasani orang? Ngomongin orang? Ngomongin orang, Anda mau nutupnya gimana itu? Artinya mau mengemas sesuai damanya bagaimana itu? Kadang susah loh, ya, topik-topik tertentu yang akan membuat Anda sulit untuk berbalik itu kadang ada aja gitu. Kita lanjutkan. Nah, tapi jika tindakan tubuh, verbal, ataupun tindakan mental yang sedang Anda lakukan, ucapkan, atau pikirkan saat itu akan membawa kebahagiaan bagi diri Anda, orang lain, atau dua-duanya, ya, maka nasihat Buddha, Anda boleh melanjutkannya, ya. Lanjutkan itu tindakan tubuh, ucapan, ataupun pikiran Anda. Tindakan yang ketiga, setelah melakukan karma melalui tubuh dan lain-lain, wahai Rahula,
kamu juga harus merefleksikan karma jasmaniah itu. Jadi setelah Anda selesai melakukan tindakan melalui tubuh, selesai melakukan tindakan melalui ucapan dan pikiran, Anda juga harus tetap diajarkan oleh Buddha untuk merefleksikan apa yang sudah Anda lakukan, ya. Jadi jika setelah merenung, bahkan setelah melakukan pembicaraan tertentu, ya, perbuatan tertentu, atau setelah selesai memikirkan sesuatu, jangan ditinggal begitu saja. Anda harus merenung, merefleksikannya kembali. Apa yang baru saja Anda lakukan, apa yang baru saja Anda ucapkan, apa yang baru saja Anda pikirkan, gitu. Renungkan. Periksalah tindakan Anda di cermin refleksi dan sesuaikan diri Anda apakah ini sudah sesuai dharma atau tidak, gitu. Tanyakan pada diri Anda dengan saksama, apakah tindakan jasmani ini, lisan dan mental yang telah Anda lakukan ini baik atau tidak baik, menyebabkan penderitaan atau membawa kebahagiaan. Nah, jika setelah merenung Anda melihat bahwa tindakan Anda hanya akan menyebabkan penderitaan dan itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka apa yang harus dilakukan? Nasihat Buddha, tanamkanlah pengendalian diri yang lebih kuat lagi, yang lebih teguh di masa depan, sehingga Anda tidak pernah mengulanginya lagi. Gitu. Saya pernah ditanya oleh salah satu Bante Indonesia yang sedang belajar bertahun-tahun di Myanmar. Oh ya, ada kabar baik lagi. Jadi saya pernah bercerita di sini bahwa sebenarnya kita sudah mempunyai satu Bante Indonesia yang pada tahun 12 belajar di Myanmar. Kita break sebentar nih ya. Tahun 12 berarti dia masih umur 12, baru lulus SD, tapi dia langsung ke Myanmar. Sekarang sebenarnya udah 1-2 tahun lalu dia mendapatkan, udah lama mendapatkan gelar alangkara. Ini gelar yang cukup prestisius kalau di Myanmar. Ini bantenya pasti pintar sekali gitu ya. Saat ini beliau sedang mengambil S2 di SSBU, Sian State Buddhist University ya di Myanmar begitu. Nah, ada kabar baik lagi. Saya juga sudah sering bercerita bahwa salah satu murid sekolah minggu kita itu dulu waktu kelas 5 itu anak ini kalau pas sanggadana habis kelas itu dia selalu ikut orang-orang tua yang mau melakukan sanggadana, dana makanan ya, dan dia selalu duduk di depan saya. Bukan duduk, berdiri, berjongkok di depan saya dengan sambil memegang meja makan dan memandang saya terus gitu kan. Ya. Nah, dia ini ketika sudah lulus SD juga ke Myanmar. Sekarang dia mungkin sudah tahun ke-7 mungkin kalau nggak salah. Dan kemarin minggu lalu saya diberi kabar oleh papahnya bahwa yang bersangkutan ini namanya Samanera Kusala juga sudah lulus alangkara. Aduh. Wah, merinding saya. Jadi kita sudah punya 2 alangkara. Makanya masa depan Theravada di Indonesia akan gilang gemilang dengan kalau mereka berdua sudah menetap di Indonesia pasti gilang gemilang. Ya, karena mereka ini hafal Tripitaka dan komentar. Mereka ini hafalannya udah saya kalah gitu. Kalah. Karena sistem pendidikannya berbeda. Mereka lebih intensif dan langsung dengan bahasa Pali. Kalau di ITBMU walaupun kurikulumnya sama, tapi kalah intensif dan dengan bahasa Inggris kan. Nah, jadi lihat kita punya 2, nanti di masa depan punya 2 guru dharma yang hebat-hebat ya. Jadi saya share ini supaya menambah kegembiraan dan kebahagiaan Anda. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah Anda melakukan karma tubuh, lisan, dan pikiran dan ternyata itu adalah hal yang tidak baik, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memperkuat, menanamkan dalam diri Anda, tanamkan pengendalian diri Anda yang semakin kuat dan teguh supaya di masa depan Anda tidak mengulanginya lagi. Nah, saya tadi berbicara tentang Bante yang alangkara tadi karena Bante yang ini pernah bertanya. Kan saya pernah berkata, ya kadang kalau saya mengajar juga salah sih Bante gitu. Kadang gitu. Terus beliau nanya,
Kalau pas begitu apa yang Bante lakukan? Ya saya merenung. Kedepannya saya akan lebih hati-hati. Enggak menyesal, enggak sih. Kan saya enggak sengaja. Kalau sengaja baru menyesal. Enggak sengaja kok. Ini kan masalah dulu inget sekarang enggak inget gitu loh. Ya, jadi kadang salah saya sampaikan gitu. Terus ketika ditanya, ya saya selalu biasanya kalau sadar saya melakukan kesalahan dalam hal mengajar, ya saya merenung ke depan lebih hati-hati lagi gitu. Ya ini sama sih, ini nasihat, saya menjalankan nasihat Buddha saja, ya. Jadi tanamkan pengendalian diri yang teguh di masa depan untuk tidak pernah melakukannya lagi. Tapi jika setelah merenung ternyata tindakan-tindakan Anda itu membawa kebahagiaan bagi diri Anda sendiri dan orang lain dan merupakan tindakan yang baik yang meningkatkan kesejahteraan, maka apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana nasihat Buddha? Anda harus terus berulang kali merenungkan dengan sukacita dan kepuasan atas kebaikan yang telah Anda lakukan. Lihat tuh nasihat Buddha. Jangan, kan sering kan di tradisi Anda itu kalau dipuji itu kan malah denial kan Anda kan. Iya enggak sih? Saya itu pernah punya pengalaman begini. Ini awal-awal pulang di Indonesia, saya diperkenalkan dengan salah satu tokoh Buddhis begitu. Dan diperkenalkannya ke saya, Bante, Upasaka A ini sangat murah hati. Beliau ini yang membangun wihara ini, Bante. Ini murni dana dari beliau. Kemudian saya bilang, wow, Anda hebat sekali ya, Anda pasti paraminya bagus. Jawaban beliau apa? Enggak Bante, enggak Bante, alah ini dia aja Bante yang ngomong enggak Bante, enggak, gitu malah denial. Ya kan harusnya kan sadu Bante, sadu, semoga saya bisa meningkatkannya Bante. Hah? Paham nggak? Ya, semoga saya bisa meningkatkannya Pak, dan semoga saya nggak sombong dengan ini semua. Kan harusnya begitu, bukan malah ditolak, enggak Bante gitu, malah berbohong. Iya kan, malah berbohong kan dia ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi itu nasihat Buddha, lihat tuh, Anda harus merenungkan dengan sukacita dan kepuasan atas kebaikan yang telah Anda lakukan, Anda ucapkan dan Anda pikirkan. Wahai Rahula putraku tersayang, di masa lalu, nah ini penutupnya, Sang Buddha, para paceka Buddha dan para murid mulia Sang Buddha yang telah muncul atau yang pernah muncul juga merenungkan secara mendalam melalui cermin refleksi tadi sebelum menyucikan tindakan jasmani mereka, dan dengan demikian mereka bisa menjaganya untuk tetap baik. Mereka juga menyucikan tindakan lisan dan tindakan mental mereka dengan cara bercermin dalam cermin refleksi tadi. Itu di masa lalu. Lalu Sang Buddha Gautama berkata, di masa depan para Buddha, para paceka Buddha dan para murid mulia Sang Buddha yang akan muncul juga pasti akan merenungkan melalui cermin refleksi ini dengan cara yang sama sebelum menyucikan ketiga jenis tindakan tadi, yaitu jasmani, lisan, dan pikiran. Hari ini pun, kata Buddha Gautama, bahkan sekarang, kata Buddha Gautama, para biku mulia yang berdamai untuk memberantas kotoran, para biku mulia yang hatinya damai, yang sudah memberantas semua kotoran batinnya juga melakukan hal yang sama, ya. Dan Buddha menambahkan, serta para brahmana terhormat yang membuang perbuatan buruk juga melakukan hal yang sama, ya. Dengan demikian maka Rahula, camkan ajaran ini. Sebelum melakukan, kamu harus melakukan refleksi. Pada saat sedang melakukan, kamu juga harus terus-menerus melakukan refleksi. Ketika sudah selesai kamu lakukan, kamu juga harus melakukan refleksi lagi. Jadi ini nasihat Buddha untuk kita semua. Dan dengan demikian, karena jam juga sudah tepat jam 10, maka kelas kita akhiri sampai di sini.
Semoga karma baik yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini adalah karma baik yang 3 akar dan superior, dan semoga karma baik yang 3 akar dan superior yang jumlahnya tidak terhitung ini bisa menjamin kesehatan Anda, kesejahteraan Anda, kebahagiaan Anda, dan akhirnya bisa menjadi pendukung untuk mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas pembabaran Dhamma Desana pada hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma pada hari ini. Bagi kalimita yang membutuhkan slide kelas Pariyati Sasana dapat mengunduhnya di website DBS www.dhamawihari.or.id. Kalimita selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab ini. Bagi kalimita yang berada di ruang dhammasala dan lantai dasar, silakan mengajukan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalimita yang bergabung pada Zoom meeting online. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Penanya harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Baik kalimita, kepada kalimita yang berada di ruang dhammasala, kami persilahkan untuk bertanya. Kepada saudari. Sukihotu Bante, mohon petunjuknya mengenai topik hari ini. Saya memiliki sebuah pertanyaan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang influencer, atau mungkin juga banyak dari Kalyanamita di ruangan ini yang sebagai pebisnis dan pedagang. Bagaimana petunjuk dari Bante mengenai ucapan-ucapan yang perkataan duniawi dengan berhubungan dengan perjalanan bisnis kami, Bante. Jadi terkadang kan kalau influencer kan konten-kontennya mengenai baju, kalau mereka pedagang baju, skincare, bagaimana Bante? Kami butuh petunjuk dari guru agar bisa melakukan kegiatan kami sesuai dengan arahan Dhamma. Kedua, maaf Bante, pertanyaan terakhir. Ini juga mengenai topik berikutnya Bante, yaitu mengenai berhentilah saat memang ucapan ini ada yang salah gitu Bante. Tapi apabila kami memiliki niat, terkadang dalam perkataan suka ada kesalahpahaman dari beberapa pihak. Kami berniat untuk mengklarifikasi atau menjelaskan seandainya lagi sedang percakapan. Tetapi kita juga tahu Bante, bahwa lawan bicara atau teman bicara kita terkadang juga tidak memiliki, kalau kami jelaskan bisa menjadi menimbulkan amarah. Nah itu sebaiknya seperti apa? Sedangkan kita tahu nih, ini adalah ucapan yang benar. Apakah tetap harus diucapkan atau tetap berdiam? Terima kasih. Contoh konkretnya gimana misal? Ya banyak contoh sih Bante, banyak contoh. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga. Jadi antara ibu dan anak, antara istri dan suami, terkadang kalau dalam kondisi yang memanas, ada kesalahpahaman, salah satu pihak berusaha menjelaskan, tapi salah satu pihak mungkin sedang emosi. Nah itu baiknya petunjuk dari guru besar seperti apa agar sesuai dengan Dhamma. Jadi membuat kehidupan semakin damai. Sadu, sadu, sadu Bante. Terima kasih. Baik Winnie, ini pertanyaannya yang pertama agak sulit. Tapi bagus, harus ditanyakan sih Winnie. Harus ditanyakan. Ya sesuai dengan topik ini Winnie. Jadi ucapan harus bukan ucapan yang berupa kebohongan yang disengaja. Jadi pertama apa yang disampaikan Winnie bukan ucapan bohong. Itu Winnie harus pastikan dulu ya. Artinya ya kalau memang mungkin produknya Winnie itu yang ditawarkan Winnie bukan yang mungkin yang grade 1, ya nggak usah dibicarakan ini grade 1. Begitu ya toh. Karena kalau bukan grade 1 dikatakan grade 1 ya berarti itu berbohong gitu ya. Kita berarti Winnie harus menghindari kata-kata itu. Ini bukan di kualitas yang seperti itu harus dihindari ya.
pastikan terlebih dahulu saya rasa bahwa ucapan yang Winnie sampaikan itu adalah ucapan yang jauh dari kebohongan, ya. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan bahwa bagaimana menghindari supaya ini tidak menjadi omongan duniawi tadi seperti yang disampaikan di materi kelas ini yang agak sulit memang, ya, karena saya membayangkannya kalau Winnie menawarkan produk, ya tapi ini semua nanti akan mengalami pembusukan. Kulit yang sudah kencang nanti akan decaying. Minimal mungkin dimulai dari Winnie sendiri saja, ya, minimal dimulai dari Winnie sendiri saja dalam hati bahwa ini semua adalah tadi dalam kerangka anicca, dukkha, anatta dan seterusnya yang sudah disampaikan tadi. Ya, minimal dari Winnie. Karena kadang juga ada hal-hal kalau menurut saya dalam konteks Winnie, ya, yang akan saya sampaikan ini khusus untuk apa yang dialami Winnie. Ada dalam hidup ini kita tidak perlu menyampaikan semua apapun yang kita tahu untuk disampaikan. Ada batasan. Dengan kata lain, semua yang kita ketahui tidak perlu disampaikan gitu. Jadi apalagi mungkin pendengarnya itu juga kan non-Buddhis juga kan, ya. Dan itu bukan forum untuk mengajar kepada mereka juga kan. Jadi minimal start dari Winnie saja. Di dalam hati Winnie tingkatkan terus persepsi dan kebijaksanaan bahwa ini semua duniawi dan itu akan menuju ke proses, kalau seperti tadi raja mengalami kehancuran dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang klarifikasi yang tadi sesuai dengan contoh yang sudah diberikan Winnie, dalam ucapan yang baik itu yang diajarkan oleh Buddha itu ada beberapa komponen. Salah satunya adalah satu, kayak tadi yang sudah disampaikan yang pertama, ucapan ini kalau saya sampaikan sekarang bermanfaat atau tidak, ya. Kalau tidak bermanfaat, ya tunggu waktu yang tepat. Jadi tunggu waktu yang tepat, mungkin besok baru diucapkan, gitu ya. Jadi ada ucapan yang bersifat timely, harus diucapkan saat ini, gitu. Tapi ada juga ucapan yang harus kita tunda, gitu. Itu nasihat Buddha. Kalau saat ini kira-kira orang yang bersangkutan itu belum siap untuk mendengarkan kata-kata tertentu dari Winnie, ya sudah ditunggu saja gitu. Sambil terus Winnie memakai cermin refleksi tadi, diterapkan dalam 3 momen sebelum, ketika sedang melakukan, dan sesudah melakukannya. Jadi nggak apa-apa, daripada disampaikan sekarang malah apinya membesar, ya ditunggu saja begitu. Disampaikan di kesempatan yang berbeda. Oke Bante, maaf. Saya memperjelas yang Bante maksud di jawaban yang pertama. Apakah boleh kami berpikir sebagai seorang penjual dalam menjelaskan produk ini adalah untuk kebaikan para konsumen, untuk kesehatan kulitnya, agar mendapatkan karma baiknya berbuah, seperti itu Bante? Ya, baik, boleh, ya, benar ya. Terima kasih Bante atas petunjuknya. Baik, sadu, semangat. Sadu, terima kasih Bante atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita kepada penanya yang berada di lantai dasar, kami persilahkan untuk bertanya. Kepada tim multimedia, kami persilahkan untuk memunculkan di layar apakah ada yang ingin bertanya. Wandami Sayadaw, saya Dedi dari Jakarta. Saya ingin bertanya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Tipitaka dan Sutta itu kan sering dijelaskan bahwa mencakup hal-hal yang penting saja dan Pakinaka Deksananya itu di kitab komentar. Nah, saya ingin bertanya untuk Sutta ini apakah
terjadi dalam satu kali duduk satu sesi, atau sebenarnya Sang Buddha menasihati Rahula itu beberapa kali tapi dijadikan satu sutta, Bante? Dan apakah sutta-sutta lainnya apakah juga seperti itu? Setiap satu sutta itu berarti satu sesi duduk saja, Bante? Karena tadi dijelaskan sutta ini sebenarnya sangat panjang begitu, Bante. Iya. Iya, sejauh yang saya tahu di dalam sutta itu satu kali duduk, Pak siapa tadi, Dedi ya. Jadi satu kali duduk bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa bahkan mungkin lebih ya. Ini saya terima kasih sih dengan Pak Dedi yang sudah mengangkat cerita ini ya, atau pertanyaan ini, karena beberapa waktu lalu saya mendapatkan pesan dari seorang guru Dharma yang mengatakan dia tidak setuju bahwa kitab komentar itu ajaran Buddha. Terus menasihati saya, jangan melekat pada kitab komentar. Jadi ini kesempatan sebenarnya bagi saya untuk menjelaskannya ya. Sebenarnya saya sudah menyampaikan di banyak kesempatan bahwa yang dimasukkan di dalam Tripitaka itu hanya ajaran inti yang tadi Pak Dedi udah paham itu ya. Sedangkan Pakinaka Dhammadesananya atau Pakinaka Desananya itu dimasukkan ke dalam kitab komentar. Contoh yang paling gamblang ya stansa di dalam Dhammapada kan Pak Dedi kan. Ya, satu stansa itu kalau dibaca nggak sampai 1 menit selesai. Nah, yang 59 menitnya di mana kalau Buddha ceramah selama 1 jam, 59 menitnya dimasukkan ke dalam kitab komentar. Makanya kalau Anda masih ingat ketika kita membahas Dhammapada, itu banyak sekali di kitab komentar Buddha berkata ini, terus menyampaikan cerita masa lalunya Bante A, Bante B, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan semuanya ada di kitab komentar ya. Dan juga kitab komentar itu bahkan eksis sejak zaman Buddha ya. Jadi di zaman Buddha itu para biku dibagi-bagi, ada kelompok yang penghafal Majjhima Nikaya, penghafal komentar ini, komentar itu, dan lain sebagainya. Jadi bahkan eksistensi kitab komentar itu juga sudah ada sejak zaman Buddha Gautama masih hidup ya. Nah, walaupun juga tidak semua kitab komentar itu juga itu adalah Pakinaka Dhammadesananya Buddha. Mungkin ada tambahan dari guru-guru lain sih Pak Dedi ya. Dari para guru di masa lalu menambahkan kemudian dimasukkan ke kitab komentar gitu. Tetapi kita kan sudah belajar juga bahwa seperti yang sudah saya sampaikan di ceramah Hari Katina kemarin, kalau ajaran dari orang lain itu sudah disetujui Buddha, sudah diberi stempel, maka itu termasuk menjadi Buddha Wacana, kan gitu ya. Nah, sekarang mungkin mudah-mudahan yang mengirimkan pesan saya dan menasihati saya untuk tidak melekat pada kitab komentar nanti mendengarkan saya. Ini sekarang saya bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan referensinya kepada Anda semua. Kenapa saya mengatakan bahwa ajaran Buddha itu adalah Tripitaka dan kitab komentar. Ini referensinya. Pariyati te pitakang Buddha wacanang sadakata Pali. Ya, saya ulangi lagi. Pariyati te pitakang Buddha wacanang sadakata Pali. Artinya adalah pariyati atau kitab suci itu berarti adalah teks Pali yang terdiri dari te pitakang, yang terdiri dari 3 pitaka, sadakata bersama dengan komentarnya, dan ini semua merupakan Buddha Wacanang, Buddha Wacana. Jadi itu referensinya ya, supaya masyarakat di Indonesia sudah muncul sada. Biar yang komplain-komplain itu saya aja yang jelasin. Ya, saya ulangi lagi supaya nanti bisa yang mendengarkan, yang guru-guru yang mau melacaknya, ternyata apakah kata-kata saya ini ada di kitab suci atau tidak. Jadi pariyati te pitakang Buddha Wacanang sadakata Pali. Pariyati
Pariyati itu artinya macam-macam, tapi dalam hal ini saya terjemahkan. Jadi kitab suci itu adalah teks Pali yang terdiri dari 3 Pitaka bersama atau beserta dengan komentarnya yang semuanya merupakan Buddha Wacana atau yang merupakan kata-kata Buddha, ya. Nah, jadi itu referensinya gitu. Jadi saya jadi kehilangan jejak pertanyaannya. Oh ya, 1 kali sesi duduk sih harusnya sih Pak Dedi. Khusus yang Sutta ya Pak Dedi ya. Karena kalau yang Abhidhamma yang diajarkan Buddha di surga Tawatingsa itu kan selama 3 bulan masa manusia, itu diceritakan bahwa setiap hari di jam Pindapata Buddha itu turun ke bumi untuk berpindapata. Ya, jadi Buddhanya tidak 1 kali sesi duduk, tapi dewanya harusnya 1 kali sesi duduk juga sih. Ya, jadi 3 bulan Buddha setiap hari turun ke danau di Himalaya sana, namanya Danau Anotata, untuk berpindapata dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke surga Tawatingsa untuk membabarkan Abhidhamma. Begitu ya Pak Dedi. Ya, ada mohon dana. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Sedo atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kami minta kita akan beralih kepada penanya yang berada di Zoom. Kita telah terhubung dengan Saudara Teddy B. Kepada Saudara Teddy B kami persilahkan. Pandami Bante, Teddy dari Jakarta. Iya Ted. Saya sebenarnya sih, ini kan saya belum baca semua buku ya dari agama Buddha. Tapi saya merasa kayaknya yang paling ideal itu emang hidup di dunia itu jadi biksu gitu. Jadi biksu dan dhamma lah ya, yang nggak merugikan diri sendiri dan nggak merugikan orang lain. Cuman kita kan bukan biksu pasti. Jadi saya mau nanya beberapa hal. Tadi misalnya kita saya soal white lies, kebohongan putih, Bante. Misalnya kita bikin konten gitu soal makanan. Menurut saya itu enak, tapi kan ya orang bilang ternyata nggak enak. Tapi kan menurut saya gitu. Udah itu bisa juga kita nggak ngomongin misalnya satu barang itu setelah berapa lama itu dia memudar warnanya. Kita nggak mungkin kasih tahu, oh ada kekurangan itu gitu. Atau misalnya wanginya itu nggak selama itu loh. Kita nggak mungkin kasih tahu ke orang yang mau beli produk saya nggak sebagus itu gitu. Jadi kayaknya itu menurut saya apakah diperbolehkan. Kedua, yang masalah ini Bante, merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya kita perusahaan ada yang bangkrut kan, ada yang kalah saingan. Jadi ya menurut perusahaan yang kalah atau bangkrut itu ya merugikan dia gitu Bante. Atau misalnya soal pekerjaan Bante, dari berbagai macam ya. Satu aja banyak ya. orang. Sudah 1 aja pertanyaannya, nanti yang lain nggak kebagian. Baik, yang ditanyakan adalah pertama tadi sempat memuji kehidupan sebagai biku. Ya Ted, ayo Ted jadi biku lah Ted. Nah tadi tentang white lies ya, saya ingin sampaikan ini juga pertanyaan sebenarnya bagus, meskipun mungkin jawaban saya agak saya lebarkan ya, supaya Anda makin tahu tentang kebohongan. Ada yang namanya walanjaka musawada. Walanjaka musawada itu adalah satu ucapan bohong yang diucapkan untuk manfaat pendengarnya gitu. Jadi ini walanjaka musawada, dan ini bukan pelanggaran sila yang keempat. Makanya saya pernah mengatakan kan dulu waktu belajar di Myanmar, kita para Bante Myanmar dan saya kalau istirahat berkumpul tuh salah satu topik bahasanya adalah begini. Mereka bertanya ke saya nih yang dari Indonesia sendirian nih, Bante Keminda tahu nggak dari 5 sila selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa yang nggak pernah dilanggar oleh bodhisattva sila yang keberapa? Itu pertanyaan dari Bante-Bante Myanmar kepada saya. Dan saya sebagai pendatang baru ya nggak tahu apa-apa, nggak tahu
Nggak tahu, dan beliau menjawab, selama 4 asangkya 100.000 kalpa, selama bodhisattva menyempurnakan 30 paraminya, dari 5 sila yang tidak pernah dilanggar sama sekali adalah sila yang keempat. Jadi bodhisattva kita nggak pernah melanggar sila yang keempat. Nah, lalu ada yang mengatakan kepada saya dulu ini lama, enggak Bante, katanya guru bodhisattva pernah melanggar sila yang keempat ketika beliau terlahir sebagai monyet, sebagai kera, ketika mau dimakan oleh seekor krokodil, buaya, ya. Jadi ada buaya mau menerkam monyet atau kera yang kebetulan itu bodhisattva, dan buaya ini ingin atau terbiasa makan otak monyet, otak kera gitu ya. Nah, si bodhisattva udah mau ketangkep nih sama si buaya itu gitu. Akhirnya si bodhisattvanya berkata, buaya, kamu kan pengen otakku kan? Otakku tuh nggak ada di sini. Loh, lalu otakmu di mana? Otakku ada di pohon itu loh, di atas gitu. Nah, singkat cerita akhirnya bodhisattvanya nggak jadi dimakan. Nah, itu dianggap pelanggaran sila keempat. No, itu bukan pelanggaran sila yang keempat, tapi ini walanjaka musawada. Ini adalah ucapan bohong yang diucapkan demi manfaat daripada buaya tersebut. Bayangkan kalau buayanya itu tadi membunuh bodhisatta, karma buruknya seperti apa? Ya, dia membunuh seorang bodhisatta loh, yang silanya, yang kualitas hatinya itu sangat mulia kan, walaupun masih bodhisatta. Jadi arti dari walanjaka itu adalah sesuatu yang memang harus diucapkan. Ya, jadi ini akan banyak sekali kemudian variasinya. Misalkan Anda berkata-kata bohong karena ketakutan, ya. Kemudian Anda mengucapkan kebohongan karena joke gitu ya, atau ketika Anda berada dalam bahaya. Tapi rumusnya sebenarnya Anda bisa baca di buku manual Abhidhamma bab berapa itu, kalau itu bab 5 ya. Bab 5 ya. Anda bisa baca di buku manual Abhidhamma bab 5, di sana saya sampaikan syarat-syarat pelanggaran sila yang keempat itu kalau ada byanjaka. Ada byanjaka itu adalah ucapan bohong yang Anda Anda ucapkan itu menghancurkan manfaat yang harusnya diterima oleh orang lain, menghancurkan kesejahteraan orang lain, merugikan orang lain gitu. Makanya kalau di dalam teks juga dikatakan kan, kalau seseorang jadi saksi, kemudian ditanya oleh hakim, apakah Anda melihat gitu, padahal dia melihat, dia mengucapkan tidak melihat dan merugikan orang lain gitu. Itu pelanggaran sila yang keempat gitu. Nah, ini yang harus dipahami tadi ya, tentang ucapan bohong sebagai tambahan dari pengetahuan lain yang sudah kamu pahami. Demikian, mudah-mudahan menjawab ya, Ted. Ya, makasih Bante. Ditunggu Ted jadi bikunya. Langsung quit kan? Sadu. Terima kasih Saya Dawa atas jawaban diberikan. Saya Dawa pada saat ini menunjukkan pukul 10.23. Apakah masih ada kesempatan bertanya? Satu pertanyaan. Apakah dari Kalamita? Oke, dari ruang Dhammasala kami persilakan dengan saudari yang berbaju putih. Wandami Bante, nama saya Rosita dari Lampung. Izin bertanya Bante, kalau tidak salah beberapa waktu lalu Bante pernah berkata bahwa hidup ini ya begini-begini aja Bante, terus nggak ada yang layak untuk kita kejar. Saya renungkan kayaknya kalau pandangan kita seperti itu, apa nggak kita jadi pesimis ya Bante menghadapi hidup. Jadi kayaknya untuk pencapaian duniawi kita udah ngapain lah gitu loh. Toh hidup ya begini-begini aja gitu loh Bante. Mohon pencerahannya Bante, terima kasih. Ya, Anda mengquote-nya nggak lengkap.
Yang saya katakan, hidup itu ya hanya begini-begini saja karena segala jenis kebahagiaan yang ada di muka bumi ini sebenarnya sudah pernah Anda rasakan. Sebenarnya, ya, sebenarnya rasanya itu ya hanya kayak gitu aja, sehingga kehidupan ini atau kebahagiaan atau apapun itu, ya, kehidupan ini tidak pantas dikejar dengan kilesa. Ya, tidak pantas dikejar dengan kilesa karena toh yang dikejar itu juga sudah sering kita alami, ya. Terus jangan berpikir kemana, enggak, saya belum pernah mengalami kebahagiaan di Ethiopia misalkan, ya. Ya kalau Anda ke Ethiopia, kebahagiaannya rasanya kayak gitu aja gitu. Senang sebentar, nanti suntuk lagi, apalagi kalau Anda travelingnya dengan suami, nanti hari kedua ribut dengan suami. Ya kayak gitu aja, hidup itu ya hanya kayak gitu, ya. Kebahagiaannya nggak berbeda, objeknya berbeda, tapi rasanya sama, ya. Maka kita harus bisa membedakan sebenarnya. Kayak tadi pagi kita membahas tentang Theravada, ada yang protes katanya Theravada muncul 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Nah, saya bilang bahwa yang bersangkutan karena tidak mendengarkan seluruh ceramah saya. Kan saya mengatakan bahwa mungkin benar Theravada muncul, mungkin benar ya, karena saya ketika di Myanmar nggak ada pelajaran sejarah kayak begitu itu. Mungkin benar itu 200 tahun setelah Buddha Parinibbana, tapi itu kan bungkus. Ya toh? Bungkus, isinya adalah apa yang diputuskan di Dewan Buddhis yang pertama dan itu sampai hari ini masih ada. Makanya saya mengatakan Theravada sekarang ini sebenarnya berasal dari unbroken lineage Sangga dari sejak zaman Sang Buddha dulu gitu. Nah sama sih sebenarnya sih. Kalau saya mengatakan bahwa semua jenis kebahagiaan yang ada di muka bumi ini sudah pernah Anda rasakan, itu saya berbicara tentang isi, bukan tentang bungkus. Kalau bungkus itu bisa berubah, bisa saya belum pernah ke California, saya belum pernah ke Los Angeles, saya belum pernah ke Jepang, saya belum pernah ke sana, saya belum pernah ke sana, bungkus semuanya. Tapi isinya adalah ketika Anda ke semua negara-negara tersebut, kebahagiaan ya seperti ketika Anda sedang ada di rumah. Ya kayak gitu aja. Bahagianya kayak gitu, rasanya begitu. Ibaratnya rasanya mangga ya kayak gitu. Mau di mana-mana, mau mangga yang di luar negeri, mangga di dalam negeri, ya kira-kira begitu gitu. Ya, not everlasting, ya, tidak bertahan lama, ya. Sehingga saya berkata tidak pantas untuk dikejar dengan kilesa, tidak pantas untuk dilekati dan seterusnya dan seterusnya. Boleh Anda traveling ke sana kemari, tapi gunakan kebijaksanaan, ya. Sekarang Anda sudah mendengarkan kelas Ambalatika Rahulowada. Berarti besok kalau ke Jepang, negara yang sehebat ini pun ternyata anicca ya. Sekarang udah dapat senjata kan Anda kan. Ya, nanti Anda catat itu kelas hari ini apa senjata-senjatanya gitu. Supaya Anda nggak terjebak dalam kilesa. Lalu kalau tadi Anda katakan berarti nggak boleh mengejar, boleh. Kejar dengan kebijaksanaan. Ya. Kejar dengan kemurahan hati. Kalau sudah mempunyai harta yang berlebih, danakan. Bantu mereka yang membutuhkan, ya. Kalau sudah mempunyai ya intinya Anda manfaatkan semua kekayaan Anda sebagai sarana untuk meningkatkan kemurahan hati Anda, untuk meningkatkan meta Anda, untuk meningkatkan karuna Anda kepada semua makhluk. Banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Ini kayak semua yang menjadi korban banjir di Aceh, di Sumatera, itu pasti mereka kesusahan, bantu mereka gitu, ya. Nah, jadi boleh mengejar dalam konteks yang seperti itu. Dan saya pastikan kepada Anda, kalau Anda mengejar dunia ini dengan hati yang bersih dari kilesa, maka Anda akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang jauh lebih hebat daripada Anda mengejarnya dengan kilesa. Saya lebih suka memakai kata kedamaian daripada kebahagiaan, karena kebahagiaan bisa muncul lenyap.
Ya, artinya begini, kadang Anda akan bisa mengalami ketidakbahagiaan. Tapi kalau Anda mengembangkan rasa damai di dalam hati, namanya juga damai, kedamaian. Anda berdamai bahkan dengan keadaan yang sedang tidak baik. Kalau Anda sudah bisa menguasai, terampil dalam hal berdamai dengan pengalaman-pengalaman buruk, maka ya hati Anda tetap aja damai meskipun sedang mengalami kerugian, kejadian yang buruk dan lain sebagainya. Jadi maka kembangkanlah kualitas hati yang selalu bisa berdamai dengan pengalaman-pengalaman kehidupan apapun itu juga. Ya, begitu Bu. Sadu. Terima kasih Syahdo atas jawaban yang diberikan. Baik, kalian minta pertanyaan tadi juga sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sadu. Sekali lagi Anumodana Syahdo atas pembabaran tentang what the Buddha taught. Berpikirlah sebelum melakukan 3 tindakan ini. Mohon Syahdo berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami. Kalian minta berikut adalah beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, libur semester ganjil DBS akan dimulai minggu depan mulai tanggal 21 Desember 2025. Sehingga hari ini 14 Desember 2025 merupakan kelas Pariyati Sasana terakhir di semester ini. Kelas Pariyati Sasana dan kelas sekolah Minggu Dhammanusari akan dimulai kembali pada semester baru tanggal 11 Januari 2026. Selanjutnya, dengan penuh sukacita kami menyampaikan bahwa Sekolah Minggu Buddha SMB Dhammanusari DBS Cabang Surabaya membuka penerimaan siswa baru untuk kelas perdana Januari 2026 mendatang. Kelas yang dibuka terdiri dari 7 kelas yaitu kelas Rahula, kelas Sada, kelas Wirya, kelas Sati, kelas Samadhi, kelas Panya, serta kelas Dhammagawesi dengan rentang usia seperti yang tertera pada layar. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, serta kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman dan lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Dhammanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekretariat DBS Surabaya, nomor telepon 0812 1999 2011. Sejalan dengan dibukanya DBS Surabaya ini, dukungan kebajikan Tawaradana masih dibuka dengan cara transfer ke BCA 6275191918 dengan kode transfer 98. DBS Surabaya adalah satu-satunya perwakilan DBS di Surabaya dalam bentuk cabang yang akan dibina langsung oleh Selai Parami dan didukung oleh Bapak Gondo Wibowo sebagai ketua yayasan. Tujuan utama berdirinya DBS Surabaya adalah perluasan jangkauan DBS Jakarta dalam mengokohkan Buddha Sasana dengan menyediakan pembelajaran kitab suci yang terstruktur dan sistematis, mulai dari pembelajaran tingkat sekolah minggu hingga kelas Pariyati Sasana, termasuk juga kelas Abhidhamma dan kelas bahasa Pali. Bagi kalian mita yang memiliki semangat melayanan untuk turut berkontribusi, baik sebagai bagian dari tim Weyawaca maupun sebagai fasilitator sekolah minggu, kami mengundang Anda untuk bergabung dan mendukung pengabdian luhur ini. Kami persilakan untuk menghubungi Bapak Gondo Wibowo melalui nomor handphone yang tertera pada layar. Selanjutnya kami sampaikan laporan bahwa dana paket permata yang dihimpun pada perayaan Waisak dan Katina yang lalu telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi Biku Sangga. Untuk itu kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan kalian mita semua sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan Biku Sangga dapat dijalankan dengan baik. Penyaluran dana paket permata tersebut dapat kalian mita semua saksikan melalui tayangan video berikut ini. Hasil dana dari paket permata yang didanakan umat baik pada perayaan Katina maupun Waisak telah disalurkan melalui program MCU dan pengobatan Sangga Biku. Program ini mencakup medical check-up, pengobatan yang berkelanjutan bagi anggota Sangga Biku, hingga obat-obatan yang dibutuhkan para biku setelahnya. Sampai dengan saat ini, pengobatan masih terus berjalan, serta dilakukan secara rutin dan berkala, bahkan setelah masa Katina dan masa Waisak berakhir. Pengobatan jalan berkelanjutan yang dilakukan tentu harus mengikuti jadwal temu dengan dokter,
sehingga dalam 1 minggu bisa terdapat beberapa kali janji temu dengan biku dan dokter yang berbeda. Program ini dibuat dengan tujuan dapat membantu biku sangga yang membutuhkan akses pengobatan. Sadu, sadu, sadu. Pengumuman selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku seri Jataka, Babi Hutan yang Bau dan Singa yang Mengalah. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer, kode transfer 43 dan batas akhir dana hari ini 14 Desember 2025. DBS juga akan menerbitkan buku seri Dhammapada, Bala Waga, kelompok stansa tentang orang-orang bebal bagian ketiga. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana juga hari ini 14 Desember 2025. DBS akan menerbitkan buku cerita bergambar Asi Wiso Pamasuta, perumpamaan tentang ular. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 23 dan batas akhir dana 11 Januari 2026. Telah terbit buku Pedoman Studi Abhidhamma volume ketiga, juga buku Manual Abhidhamma bab ke-9 subjek-subjek meditasi, Buddha Wangsa Silsilah Para Buddha bab pertama, serta Dhammapada Atakata 2.b stansa 197 hingga 423 beserta latar stansa. Juga buku seri Dhamma Pertamaku, buku seri Jataka, buku seri Dhammapada serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Dan untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di nomor telepon 0813 8700 3600. Selanjutnya, mari kalian minta semua kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris yang tampil di layar saat ini atau menggunakan kartu berisi kris yang dibagikan oleh tim Weyawaca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari BCA 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, mari kalian minta dengan pemahaman yang benar tentang berdana, dengan penuh sukacita, mari kita hadirkan sada keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta karma dan buahnya sebelum hingga sesudah melakukan kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian sekalian. Selanjutnya kami mohon agar Seyodo berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kalian minta semua kita beranjali kepada Seyodo Keminda, kami persilakan. Ikuti saya.
Idang me punya asawa gaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabasatana bajemi tesabe mesama punya bagang labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Dan jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalyamita, karena Sayadaw Keminda akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana Sayadaw atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Anumodana Bante, semoga Bante dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodami Bante. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Anumodana Bante, semoga Bante sehat selalu. Anumodana Bante. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Yulia Suwanda mewakili segenap tim WOC DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kembali mengingatkan kita akan memasuki masa libur semester dan akan berjumpa kembali Minggu 11 Januari 2026 mendatang. Sukihontu Kalyamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.